Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Ando Maulana dari kelas Agribisnis B, Angkatan 2020, kelompok 4. Pada video kali ini, saya akan menampilkan dan menjelaskan tentang anatomi hewan ternak unggas, lebih tepatnya anatomi ayam. Oke, kita langsung masuk saja ke dalam video. Sebelum masuk ke pembedahan ayam, langkah pertama yang dilakukan yaitu pemotongan ayam dan pencabutan bulu ayam. Setelah bulu sudah dicabut semua, sudah bersih, langkah selanjutnya yaitu pembedahan. Baik, yang pertama kita akan masuk ke organ eksterior seekor ayam. Yang pertama ada bagian kepala. Pada kepala terdapat cengger, pial, paruh, telinga, dan mata. Selanjutnya pada bagian leher terdapat bulu seks sekunder sebagai perhiasan ayam. Pada badan depan terdiri dari dada dan sayap. Pada badan belakang terdiri dari punggung dan perut. Pada bagian kaki terdapat cakar, paha, dan lutut. Dan yang terakhir yaitu bagian ekor. Organ pelindung utama seekor ayam yaitu kulit dan bulu. Paruh, kuku, cakar itu sebagai perlindungan diri. Kulit ayam sangat tipis dan terdiri atas dua lapis yaitu lapisan epidermis dan dermis. Epidermis biasanya menyusun pada bulu, paruh, sisik, dan kuku. Sedangkan dermis menyusun cengger, pial, dan cuping. Secara anatomis, bulu dapat dibedakan atas plumae, plumulae, dan piloplumae. Sedangkan dilihat dari letaknya, maka dibedakan atas bulu remiges, retiges, rectriges, parapterium, dan alula atau ala spuria. Bulu-bulu berfungsi sebagai bahan proteksi bagi ayam, menjaga agar tubuh tetap hangat dan penting untuk terbang. Selanjutnya kita ke organ pencernaan seekor ayam. Yang pertama ada paru dan lidah.
Mulut berfungsi untuk minum dan memasukkan pakan, menghasilkan air liur yang mengandung enzim amilase dan mempermudah pakan masuk ke kerongkongan. Kerongkongan berfungsi untuk menyalurkan makanan ke tembolok, sedangkan tembolok merupakan organ berbentuk seperti kantong yang merupakan pelebaran dari kerongkongan. Selanjutnya tembolok sendiri itu untuk penampung pakan sementara sebelum proses selanjutnya. Di dalam tembolok, pakan mengalami proses pelunakan dan pengasaman agar mudah dicerna pada organ pencernaan selanjutnya. Selanjutnya ada perut kelenjar, berfungsi sebagai penghasil enzim pencernaan yaitu pepsin dan penghasil asam lambung. Di dalam proventriculus ini terjadi pencernaan kimiawi oleh enzim pepsin dan hidroklorik acid. Selanjutnya ada amela, berfungsi sebagai pemecah makanan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Ada hati, berfungsi menyaring darah dan menyimpan glikogen yang akan diedarkan ke seluruh tubuh melalui peredaran darah. Salah satu peranan terpenting dari hati dalam proses pencernaan makanan adalah menghasilkan beta empedu yang disalurkan ke dalam duodenum. Selanjutnya ada usus halus. Fungsi utama bagian usus halus ini adalah penyerapan sari makanan. Selanjutnya ada usus 12 jari sebagai penampung makanan dari amela. Dan selanjutnya ada usus besar, yaitu fungsinya sebagai penambah kandungan air dan menjaga keseimbangan air dalam tubuh unggas. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada kolaka. Air kencing yang sebagian besar merupakan endapan asam urat dalam bentuk pasta berwarna putih dikeluarkan melalui kolaka bersama sisa pencernaan. Selanjutnya masuk ke organ pernapasan pada seekor ayam. Pada seekor ayam terdapat lubang hidung, terdapat laring yang berfungsi untuk mengatur tinggi rendah suara, terdapat trakea, terdapat pita suara untuk menghasilkan suara pokok dan berfungsi sebagai pemikat lawan jenis di masa kawin. Ada bronkus yaitu cabang tenggorokan, ada pulmo yang berfungsi sebagai pertukaran oksigen dan karbon dioksida agar metabolisme dapat terjadi. Dan yang terakhir ada kantung udara yaitu alat pendingin pada ayam. Nah, kantung udara sendiri yaitu suatu rongga dengan dinding jaringan tipis dan halus sehingga sulit dikenali pada posisi mengempis atau pada ayam yang sudah mati. Selanjutnya masuk ke organ reproduksi pada seekor ayam. Pada seekor ayam yang berjenis kelamin betina, terdapat organ reproduksi ovarium menghasilkan sel telur bersama kuning telur, menghasilkan hormon estrogen. Yang kedua ada oviduk. Dalam oviduk ini ada infundibulum, magnum, dan isthmus. Oviduk sendiri yaitu tempat pembuahan. Pada infundibulum ini menangkap sel telur dan membungkusnya bersama kuning telur dengan albumin. Pada magnum penghasil albumin untuk penyempurnaan pembuatan telur. Pada isthmus penghasil cairan parafin agar telur berkulit lunak. Selanjutnya ada uterus yaitu membentuk cangkang telur. Ada vagina tempat keluarnya telur dan alat kopulasi, dan yang terakhir ada kloaka. Nah, sedangkan pada seekor ayam yang berjenis kelamin jantan terdapat organ reproduksi. Yang pertama ada testis untuk memproduksi sperma, seminal plasma, dan hormon testosteron. Ada epididymis yaitu alat transport dan penyimpanan sperma. Ada vas deferens menyalurkan sperma. Ada penis, pada ayam tidak terlalu berkembang alat kopulasinya. Dan yang terakhir ada kloaka. Selanjutnya yaitu organ ekskresi pada seekor ayam. Yang pertama ada ginjal yaitu sebagai pembuangan air dan sisa metabolisme, menyeimbangkan pengaturan asam dan basa dan mempertahankan keseimbangan osmotik cairan tubuh. Yang kedua ada kloaka yang merupakan organ yang berkaitan dengan saluran pencernaan, saluran kencing, dan saluran reproduksi. Dan yang terakhir yaitu ada kulit dan paru-paru. Oke, baik, sekarang saya akan menjelaskan jenis-jenis penyakit yang biasa menyerang beberapa pada ayam. Yang pertama ada SNOT atau coryza. Gejala dari penyakit ini yaitu pengeluaran cairan air mata, ayam terlihat mengantuk dengan sayapnya turun atau menggantung, dan keluar lendir dari hidung kental berwarna kekuningan. Pengobatannya dapat dilakukan dengan cara pemberian preparat sulfat. Selanjutnya yang kedua ada tetelo atau Newcastle disease.
Gejala dari penyakit ini yaitu gangguan pernapasan, dimulai dari megap-megap, batuk bersin, mengorok waktu bernapas, dan nafsu makan turun. Untuk cara menanggulanginya, yaitu ayam yang tertular harus dikarantina, kemudian memelihara kebersihan kandang, dan yang terakhir yaitu divaksin. Yang ketiga ada pulorung atau berak kapur. Gejala yang nampak pada penyakit ini yaitu kotoran berwarna putih, lengket seperti pasta, dan menempel pada duduk. Tubuh lemah lesu, mengantuk, kedinginan, serta cepat terengah-engah. Pencegahan yang dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan kandang, memberi makan dan minum, mengisolasi ayam yang sakit. Sekian video praktikum untuk acara kedua kali ini. Apabila dari saya ada salah-salah kata ataupun informasi, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.